Untuk masuk kepada localhost php-myadmin, kita masuk ke XAMPP. Lalu pada MySQL ini terdapat admin, lalu kita klik admin untuk masuk kepada localhost php-myadmin kita. Setelah masuk, kita cari di mana untuk database kita. Kebetulan database saya adalah DB monitoring ruangan. Kita klik saja. Nah, terdapat beberapa tabel-tabel yang terdapat pada database saya. Untuk yang pertama, terdapat tabel dosen. Untuk tabel dosen, terdapat NIDN, nama, dan gambar. NIDN ini sudah sesuai dengan kampus dan nama-nama dosen yang ada, tapi ini hanya untuk Fakultas Ilmu Komputer. Untuk gambar ini, kita bisa nanti di dalam website tersebut, kita bisa input untuk foto profil gambar daripada dosen-dosen tersebut. Untuk selanjutnya, terdapat tabel fakultas. Tabel fakultas ini terdiri dari kode fakultas, akreditasi, dan gambar. Untuk kode fakultas, ini bisa kita bilang singkatan dari fakultas tersebut. Contohnya, Ekonomi dan Bisnis, EB, FI, Fakultas Filsafat, HK, Fakultas Hukum, IB, Fakultas Ilmu Budaya, IK, Ilmu Komputer, dan seterusnya. Untuk ini, akreditasi untuk setiap prodi-prodi yang setiap fakultas-fakultas yang ada. Untuk gambar adalah gambar dari setiap fakultas-fakultas yang terdapat pada Universitas Katolik Santo Thomas. Untuk selanjutnya, kita masuk ke tabel jam. Tabel jam ini terdapat kode jam mulai, jam selesai, dan urutannya. Kode jam ini kodenya AB, ABC, CD, CDE, sampai JKL. Pada kode ini saya sudah, dan jam-jam ini saya sudah menyesuaikan dengan roster ilmu komputer. Karena kenapa saya hanya menyesuaikan dengan Fakultas Ilmu Komputer? Karena saya hanya memiliki roster Fakultas Ilmu Komputer. Untuk kodenya AB jam mulai jam 8 sampai 9.40, ABC 8 sampai 10.30, CD 9.50 sampai 11.30, dan yang terakhir itu terdapat JKL 16.40 sampai 9 jam 7:10. Berikut adalah urutan dari kode-kode tersebut. Untuk selanjutnya, kita masuk pada tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ini terdapat kode MK, SKS, semester, deskripsi, dan kode fakultas. Kode MK ini terdapat EB 2001 untuk pengantar manajemen dengan SKS 3 pada semester 2. Pada deskripsinya ini adalah prodi sesuai dengan mata kuliah tersebut. Contohnya ini terdapat prodi manajemen S1 dan ini FI 201 logika dengan prodi filsafat. Di sini juga terdapat semester-semester daripada mata kuliah tersebut. Contohnya yang pertama ini semester untuk pengantar manajemen terdapat semester 2. Kalau yang EB 4001 manajemen keuangan 3 SKS ini untuk semester 4. Dan yang ini untuk semester 6 yaitu manajemen strategi. Deskripsi ini untuk prodi-prodi yang sesuai dengan mata kuliah tersebut. Contohnya ini filsafat Yunani, prodi filsafat, hukum perdata. Untuk prodi ilmu hukum. Untuk kode fakultas ini sesuai dengan yang ada di dalam tabel fakultas tadi, teman-teman. Untuk selanjutnya kita masuk kepada tabel penggunaan. Tabel penggunaan ini yang ini untuk apa yang diinput dosen, teman-teman. Contohnya pada kode ruang IK 106 yaitu ilmu komputer pada hari Sabtu tanggal 18 bulan 7 di jam JKL. Untuk kode mata kuliahnya IK 4006. Ini terdapat IK ini ilmu komputer, teman-teman. Jadi si dosen menginput pada Fakultas Ilmu Komputer. Dan begitu juga seterusnya, teman-teman ya. Kalau kode ruang untuk IKLBE ini untuk ruangan untuk lab atau laboratorium.
Yang ini hanya untuk ruang-ruang kelas untuk teori ya, teori teman-teman. Untuk selanjutnya kita masuk pada tabel perbaikan. Tabel perbaikan ini untuk terdapat kode ruang, keterangan, tanggal mulai, perkiraan selesai, tanggal selesai, status, ID admin, dan dibuat pada tanggal berapa. Pada database tabel perbaikan ini untuk apa yang diinput oleh admin teman-teman. Pada di sini kemarin saya buat untuk IKLBA, yaitu ilmu pada lab A pada ilmu komputer. Saya buat keterangan AC mati pada tanggal 18 bulan 7 dan perkiraan selesai tanggal 7 bulan 12. Ini hanya untuk perkiraan selesai, ini hanya untuk perkiraan ya teman-teman. Dan untuk tanggal selesainya tanggal 19 bulan 7. Hanya butuh waktu 1 hari. Ini untuk statusnya, status ini selesai, dan yang satu ini masih berlangsung. Untuk dibuat pada ini, tanggal berapa admin menginput untuk keterangan kerusakan pada fakultas tersebut. Contoh ini pada tanggal 18 bulan 7 pada jam 18.44 teman-teman. Itu selanjutnya pada tabel ruangan. Tabel ruangan ini terdapat kode ruang, kode fakultas, kapasitas, gambar, dan deskripsi. Kode ruang ini EP101 sesuai dengan pada tabel mata kuliah tadi. Ini teman-teman. Nah, dan kode fakultas sesuai dengan fakultas yang terdapat di sini. Untuk kapasitas ini, kapasitas untuk beberapa orang yang dapat menduduki pada satu ruangan. Contohnya pada EP101 ini terdapat hanya bisa dihuni oleh 45 orang, dan untuk EP103 hanya dapat 40 orang. Ini gambar untuk prodi-prodi atau fakultas nanti kita bisa input, dan deskripsinya pada EP ini untuk lantai 1 kelas EP101, dan yang lain untuk kelas ini FI atau Fakultas Filsafat pada lantai 1 ruang diskusi F1 hanya dapat dihuni oleh 30 orang. Untuk selanjutnya pada tabel user. Tabel user ini terdapat admin, rektor, dekan, dan dosen-dosen. Untuk admin ini saya buat saya sendiri, admin, rektor, dan dekan. Untuk data-data dosen ini saya buat sesuai dengan NIDN dosen yang ada pada roster, dan passwordnya juga sesuai dengan seperti berikut. Berikut adalah role yang ada pada terdapat pada username ini. Contohnya ini admin, rektor, dan ini dosen. Untuk status approve ini hanya untuk admin teman-teman. Di sini jika dosen menginput, kalau admin menyetujui akan terdapat status approve. Kalau tidak, mungkin terdapat tidak tulisan not approved. Begitu untuk database monitoring ruangan saya ini. Sekian dari untuk pembahasan tentang database yang saya buat. Untuk pada video kedua, kita akan membahas tentang tampilan antarmuka website yang saya buat. Sekian, terima kasih dari pembahasan saya. Terima kasih.